Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukwende HKBP dari nomor 215 ayat 1. Namor Tuhan ina Jesus, napa gustun dinai, ai lokan adona tulus, kubanu ginjangi, sai nasunang rohani, Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan, renungan harian Sabtu 27 Februari 2021 dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 37 yang mengatakan, "Perhatikanlah orang-orang yang tulus dan lihatlah kepada orang-orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Sai matahon ma nalidangi, jala bereng natigori. Ai sai hadameo do ujung nihalak si songoni." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam perjalanan waktu yang kita lalui, selalu ada saja istilah yang muncul. Sekarang ini istilah tren yang kita pakai, misalnya sekarang ini hoax, LOL, LOL, OTW, AK, OOT, FYI, ASAP, ASAP. Kata hoax berasal dari hokus pokus, yang aslinya adalah dari bahasa Latin hoc est corpus. Artinya, ini adalah tubuh. Kata ini biasa digunakan para penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar, padahal belum tentu benar. Awalnya, tujuan hoax sekedar iseng, lelucon. Kadang pembuat hoax mengirim berita bohong kepada orang-orang dekatnya tanpa berniat untuk menyebarkannya ke tengah-tengah masyarakat. Tetapi nyatanya selalu tertebar ke tengah-tengah masyarakat. Arti LOL, LOL, adalah akronim dari Loud Out Loud, yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai tertawa terbahak-bahak, tertawa ngakak, atau tertawa lepas atau sejenisnya. OTW adalah singkatan dari on the way, yang artinya sedang di perjalanan. AKA,
adalah akronim also known as, atau jika di dalam bahasa Indonesia artinya alias atau nama lain. OOT, akronim dari out of topic, yang dalam bahasa Indonesia berarti keluar dari pembahasan. Biasanya akan dilabeli OOT kalau pembicaraan yang kita lakukan keluar dari topik pembicaraan yang sedang dibicarakan. FYI, for your information, dalam bahasa Indonesia dapat diartikan pemberitahuan atau sebagai informasi saja. ASAP, ASAP, di dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai sesegera mungkin. Pada waktu-waktu yang lalu ada istilah madesu di kalangan para pelajar yang nilai ujiannya pas-pasan. Istilah akrab ditujukan kepada mereka adalah madesu. Madesu adalah singkatan dari masa depan suram. Entah siapa yang memunculkan istilah ini, tetapi madesu ditujukan kepada orang yang tidak punya pengharapan karena ujiannya jelek, terancam tidak naik kelas, terancam tidak lulus, menjadi orang yang sulit untuk berhasil. Renungan harian ini menunjukkan kepada kita bagaimana agar hidup jangan madesu, masa depan suram, tetapi hidup dengan memiliki harapan, mendapat ujian dengan nilai bagus, dengan kelulusan yang memuaskan, mendapat masa depan yang cerah, penuh harapan. Tentulah orang yang sedemikian, orang yang memiliki sikap hidup. Adapun sikap hidup Alkitabiah tersebut, pertama, orang yang tulus. Ayat 37a. Tulus ini adalah tidak memiliki kepura-puraan di dalam hatinya. Apa yang ada di dalam hatinya, itulah yang terlihat di luarnya. Ia tidak memiliki kepalsuan dan tidak munafik. Orang seperti ini akan memiliki hidup yang lurus, tidak neko-neko. Dia apa adanya. Yang kedua, orang yang jujur. Ayat 37b. Jujur berarti ia bertindak sesuai dengan yang seharusnya. Tidak berbohong, tidak mencuri, tidak mengambil apa yang tidak miliknya, tidak mengambil apa yang tidak bagiannya, tidak korupsi, tepat waktu. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Matius pasal 5 ayat 37. Ketiga, orang yang suka damai. Ayat 37c. Sedapat mungkin kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Roma pasal 12 ayat 18. Hidup dalam damai dan juga membagikan damai itu kepada orang lain. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memperdamaikan dirinya kepada kita di dalam Yesus Kristus. Orang yang tulus
orang yang jujur, orang yang suka damai akan ada masa depan. Tidak hanya masa depan di dunia ini, tetapi juga masa depan yang kekal yang Tuhan sediakan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang empunya masa depan. Saudara-saudara, Tuhan menginginkan masa depan anak-anaknya yang penuh ceria dan cerah. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur, orang-orang pembawa damai. Jadi satu-satunya cara agar masa depan kita cerah, mari hidup di dalam Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami yang di surga, Engkau Maha Kuasa dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama, dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami melanggar hukum-Mu dan tidak taat firman-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Jadikanlah kami orang yang tulus, jujur dan suka damai seturut firman-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 215 ayat 1. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allahnya, dan merekalah yang pasti masuk surga yang bakal. Sungguh senang hatinya yang mengikut firman-Nya. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.